Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan sekarang kita masuk ke dalam segmen setup show off. Dan kali ini setup yang akan tayang adalah mereka-mereka yang punya PC yang sebenarnya tuh PC-nya biasa aja atau mainstream. Tapi semoga setup-setup mereka masih tetap bisa kasih inspirasi buat kalian yang akan berencana pingin membangun setupnya. Oke, ini dia setup yang pertama dari Barajiwa Patria. Sebenarnya nggak ada keunikan yang begitu spesifik pada setup dia ini. Ya sesuai yang gue bilang tadi, kali ini emang setup yang tayang secara garis besar itu mainstream dan mungkin dapat kalian tiru dengan mudah. Setupnya ini baru akan kelihatan jadi keren ketika dalam keadaan gelap, dan tentu efek dari RGB yang ngebuat suasana tiba-tiba berubah. Singkatnya, Barajiwa di sini nggak memberikan tambahan semacam LED strip atau lampu-lampuan aksesoris untuk ngebuat setup dia ini jadi kelihatan gonjreng pas lagi dalam keadaan gelap. Cuma mengandalkan seluruh komponen yang memang memiliki RGB effect di dalamnya. Casing Segotep SGK7 juga sebenarnya bukan casing yang terbilang mahal untuk sebuah casing tempered glass. Build quality oke, ditambah fan RGB yang udah include satu paket dalam pembelian. Dari spesifikasi juga PC ini ya mainstream speknya. Gue nggak sebutin lengkap speknya, baca sendiri aja dah tuh ya. Dari kabel manajemen bagian belakang memang kayaknya masih kurang begitu dirapihin. Tapi selebihnya setup dia ini cukup clean dan kelihatan kinclong karena kayaknya mejanya pun berlapis kaca. Intinya untuk setup yang berasa rumahannya banget ini menurut gua udah nyaman banget buat dipakai sehari-hari. Setup kedua dari Benehat Gabriel. Lo semua pasti langsung berpikir kalau ini adalah setup yang mahal. Tapi nyatanya, ini adalah setup yang cukup budget friendly. Bukan karena spek PC-nya, tapi emang Gabriel sendiri yang mengatakan bahwa ini setup murah yang tetap punya gaya. Mejanya ini mungkin DIY dan dicat sedemikian rupa sehingga warnanya jadi lebih bagus. Dan satu hal yang membuat setup dia jadi kelihatan kawin banget suasananya adalah menurut gua karena keycaps keyboardnya yang udah di custom. Dan di customnya pun bukan beli katanya, tapi emang dipainting sendiri. Palm restnya pun gua rasa DIY. Bener-bener kekuatan kreatif yang ngebikin setupnya jadi sekeren ini. Paling yang ngeganjel cuma mouse dan mousepadnya. Kalau aja pakai mousepad yang seenggaknya apalah gitu yang warna hitam, gua rasa makin indah ini setup. Terus aksesoris tanaman dan lampu khas IKEA. Itu aksesoris IKEA emang nggak tahu kenapa kayak ada magicnya buat bikin tata ruang jadi kelihatan keren. Di sini juga kabel manajemennya terbilang sangat baik di area mejanya. Yang cukup mengkhawatirkan adalah PC-nya. Gue menyarankan untuk dikasih alas karpet atau apalah gitu biar nggak ada grounding listrik. Bukannya gimana-gimana, tapi casing model PowerLogic Futura ini emang rata-rata masih gampang nerima ground bahan casingnya. Dan gue yakin lo seharusnya bisa benahi ini karena tingkat kreativitas lo udah pasti jauh di atas gue yang cuma bisa berkomentar di sini. Selanjutnya itu setup dari Fit Safidri. Nah lo, ijo semua kayak lumutan ini setup. Tapi nggak masalah, mungkin dia emang suka banget dengan warna hijau. Entah fanboy Razer atau fanboy Nvidia. Tapi kalau dibilang fanboy Razer garis keras pun kayaknya belum. Toh di situ keyboard mouse-nya bukan Razer. Tapi background-nya Razer, wallpaper-nya Razer. Jadi gimana ini, bingung gua. Mungkin lagi nabung-nabung kali ya buat beli equipment Razer. Ya gue doain semoga equipnya bisa jadi Razer semua. Setup dia ini berantakan-berantakan yang terstruktur gitu. Ya meskipun kabel-kabelnya ini masih nggak paham itu disengaja menjulur-julur atau enggak. Nah kalau PC ditaruh di bawah tuh begini. Meskipun kadang bagian bawah casing terbuat dari plastik atau karet, biasanya ground listrik tetap bisa ngalir. Efeknya bisa nyetrum-nyetrum dikit kalau dipegang, dan kadang bisa ngalamin short, terutama kalau sering mati lampu. Semuanya ini dipadetin dari atas sampai bawah karena kayaknya emang ruangan dia juga sangat terbatas space-nya. Setup keempat dari Izzat Fatih. Ini bisa jadi inspirasi buat kalian-kalian yang anak kosan karena setup dia ini terbilang minimalis. Minimalis yang gue maksud itu ya ini setup dia emang nggak begitu luas, tapi dilihatnya kayak jadi luas aja gitu. Padahal di sebelah setupnya persis itu adalah langsung kasurnya. Ya pokoknya rata-rata ruangan kamar kosan lah. Setupnya clean, kabel manajemennya juga oke. Dan semua barang dia ini juga barang-barang yang tetap budget friendly. Iyalah anak kosan. Toh PC-nya aja cuma pakai G4560. Ya mungkin beberapa dari kalian banyak yang submit dengan kata-kata kere cuma gara-gara spek yang kalian rasa low end. Tapi yang gue maksud setup kere itu ya overall setupnya. Karena kan yang dibahas itu setup, ini bukan perang-perangan spek PC. Intinya setup Izzat Fatih ini termasuk yang emang sangat-sangat mainstream. Nah ini dia setup terakhir dari Wahyu Pratama. Ini juga salah satu setup rumahan yang terbilang sangat mainstream. Di pojok ruangan deket jendela ditambah LED strip di bagian belakang meja. Udah dah, itu udah template setup 2017. Mainstream banget ya nggak sih? Pesan dari Wahyu Pratama adalah di sini alasan dia pakai TV LED 32 inch karena emang belum punya monitor katanya.
Jadi mungkin pas dia rakit PC emang belum terkumpul budgetnya untuk monitor. Tapi kalau ngelihat spesifikasi PC-nya, sebenarnya ini masih pakai Core i5 lawas. Apa dia udah terlanjur nyaman pakai itu TV atau gimana, gue nggak ngerti juga deh. Kalau diperhatiin sebenarnya ada hiasan yang matching. Figur yang ada di meja itu kayaknya mirip banget dengan logo DA Gaming di casingnya. Dan dari segi kabel manajemen, setup ini juga termasuk setup dengan kabel manajemen yang baik karena kita nggak ngelihat di bagian luar ada kabel yang kelihatan berantakan. Ya, itulah dia setup yang udah tayang pada setup show off kali ini. Buat kalian yang setupnya belum ditayangin, jangan kecewa, sabar aja dulu. Mungkin setup kalian akan tayang di minggu-minggu berikutnya. Dan buat kalian yang belum mengirimkan setupnya, silahkan kirimin aja, caranya ada di kolom deskripsi. Itu terserah mau setupnya jelek, mau setupnya bagus, pede aja, kirim aja gitu. Nah, gue mau kasih tahu lagi ke kalian semua, kalau kirim setupnya itu, fotonya jangan ditaruh di dalam WinZip atau di dalam WinRAR, karena kita jadi nggak bisa ngelihat fotonya dulu. Jadi taruh aja di Google Drive kalau emang ukurannya besar, atau taruh di attachment email aja langsung. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat buat kalian semua. Follow sosial media gue itu ada di description. Gue Suki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.